Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian dari kelas RA 17 Manajemen. Permintaan adalah salah satu konsep yang paling mendasar dalam ekonomi. Hukum permintaan menjelaskan tentang bagaimana ekonomi pasar mengolokasikan sumber daya dan menentukan harga barang dan jasa. Dikutip dari Investopedia, hukum permintaan adalah prinsip dasar ekonomi yang menyatakan bahwa pada harga yang lebih tinggi, konsumen akan meminta jumlah barang yang lebih rendah. Selain itu, hukum permintaan dapat dikatakan sebagai jumlah yang dibeli berbanding terbaik dengan harga. Apabila suatu harga turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang akan menurun. Pengertian hukum permintaan menurut para ahli. 1. Riwayat dan Makronah. Menurut Riwayat dan Makronah 2008, fungsi permintaan atau demand adalah hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang diminta dibeli dengan asumsi variabel lainnya konstan ceteris paribus. 2. Gasper. Dalam bukunya Gasper 2011 menjelaskan hukum permintaan berbunyi jika kuantitas produk yang diminta konsumen berhubungan terbaik atau negatif dengan harga produk. Biasanya hal ini terjadi dengan asumsi seluruh variabel permintaan dianggap konstan. Pengertian secara umum sudah dibahas di atas, mulai dari apa itu hukum permintaan dan bagaimana hubungannya antara permintaan dan harganya. Kemudian, untuk menghitung secara kuantitatif, maka diperlukan rumus supaya mempermudah dalam perhitungan yang ada. Itu artinya hukum permintaan tidak bisa dihitung secara sembarangan. Oke, next. Pengertian penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama prodi waktu tertentu. Penawaran juga dapat diartikan sebagai jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Penawaran bergantung pada potensi laba sehingga cenderung beraksi pada perubahan penerimaan dan perubahan bahan biaya produksi. Konsep dasar bagi fungsi penawaran untuk suatu produk dapat dinyatakan dalam bentuk hubungan antara kuantitas yang ditawarkan, kuantitas penawaran, dan sekumpulan faktor yang mempengaruhi penawaran dari produk itu. Ada dua jenis penawaran itu, yaitu penawaran individu dan penawaran pasar atau kolektif. Penawaran individu merujuk pada jumlah barang atau jasa yang bersedia dan dapat diproduksi oleh sebuah perusahaan pada harga tertentu. 2. Penawaran pasar adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh sekelompok penjual atau beberapa orang produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Memahami penawaran pasar. Penawaran kolektif disebut juga penawaran pasar. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dan keseluruhan penawaran perorangan. Tujuan penawaran pasar mengembangkan minat pelanggan terhadap produk dan layanan bisnis. Jenis penawaran pasar. Produk, layanan, atau pengalaman yang ditawarkan di pasar berbeda dan memiliki tujuan berbeda. Mereka juga bervariasi dalam hal uang yang dikeluarkan, frekuensi pembelian, dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan pembelian berdasarkan faktor-faktor tersebut. Penawaran pasar dibagi menjadi 4 kategori utama. Penawaran pasar kenyamanan, penawaran pasar belanja, penawaran khusus, penawaran pasar yang tidak dicari. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana permintaan suatu produk atau layanan berubah sebagai respons terhadap perubahan dalam harga, pendapatan, atau faktor-faktor lain.
Elastisitas permintaan dapat membantu para ekonomi dan pengusaha memahami bagaimana konsumen akan merespons perubahan harga atau kondisi lain dalam pasar. Rumus elastisitas permintaan. ED sama dengan elastisitas. Aki jumlah permintaan. Api perubahan harga. P harga. Mula-mula Ki jumlah permintaan awal. Teori produksi. Teori produksi merupakan teori pemilihan atas berbagai alternatif terutama menyangkut keputusan yang diambil oleh seorang produsen dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Produsen berusaha dalam memaksimalkan produksi yang dapat dicapainya dengan suatu kendala biaya tertentu agar dapat dihasilkan keuntungan yang maksimal. Produksi juga merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda dapat mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Dalam melakukan kegiatan produksi maka harus mempunyai landasan teknik yang di dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi. Teori produksi dibagi menjadi dua, yaitu satu, teori produksi dengan suatu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut bahwa faktor-faktor produksi lainnya ada tetap jumlah yaitu modal dan tanah, jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. 2. Teori produksi dengan faktor berubah. Analisis yang baru saja dibuat menggambarkan bagaimana tingkat produksi akan mengalami perubahan apabila misalkan suatu faktor produksi yaitu tenaga kerja terus-menerus ditambah tetapi faktor-faktor produksi lainnya dianggap tetap jumlahnya yaitu tidak dapat diubah lagi dalam analisis yang berikut. Misalkan terdapat dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, kita bawa kedua faktor produksi yang dapat berubah ini dapat pertukarkan penggunanya yaitu tenaga kerja dalam menggantikan modal atau sebaliknya. Apabila misalkan pula harga tenaga kerja dapat pembayaran per unit kepada faktor modal diketahui analisis tentang bagaimana perusahaan akan meminimumkan biaya dalam usahanya untuk mencapai suatu tingkat produksi. Perilaku penawaran pada pasar persaingan sempurna. Perilaku penawaran pada persaingan sempurna adalah salah satu aspek yang penting dalam teori ekonomi mikro. Persaingan sempurna adalah suatu situasi di pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang kecil. Produk homogen, tidak ada perbedaan antara produk yang ditawarkan oleh penjual berbeda. Akses informasi yang sempurna, biaya produksi tetap dan pelaku pasar tidak memiliki kekuatan pasar untuk mengaruhi harga. Mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal adalah sangat mobil untuk penjual dan persaingan sempurna. Mereka dapat dengan mudah beralih ke berbagai industri atau pasar lain yang menawarkan peluang yang lebih baik. Keuntungan normal, penjual dalam persaingan sempurna hanya akan mendapatkan keuntungan normal. Keuntungan ini cukup untuk menutupi biaya produksi.
tetapi tidak cukup untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan. Seiring waktu, jika ada keuntungan ekonomi yang muncul, penjual lain akan memasuki pasar dan persaingan akan mendorong harga kembali ke tingkat normal. Produk nasional bruto. Tolak ukur keberhasilan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan metode untuk mengukur pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara. Salah satu indikator yang digunakan dalam hal ini adalah produk domestik regional bruto (PDRB) yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Salah satu indikator yang digunakan dalam hal ini adalah produksi domestik regional bruto (PDRB) yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB mencapai jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam negara tersebut, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Definisi inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga umum barang dan jasa di pasar meningkat secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Ini berarti bahwa daya beli nilai uang menurun sering waktu sehingga uang yang sama dapat membeli lebih sedikit barang atau jasa daripada sebelumnya. Faktor-faktor yang memungkinkan perekonomian perkembangan dan bertumbuh. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. 1. Investasi. Investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan manusia dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Inovasi. Pengembangan teknologi baru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang baru dan meningkatkan efisiensi. 3. Pendidikan. Kualitas sumber daya manusia terdidik dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan inovasi suatu negara. 4. Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang baik seperti jaringan transportasi dan komunikasi dan membuka akses pasar dan memperlancar arus barang dan jasa. 5. Kebijakan fisik dan moneter. Kebijakan permintaan terkait pengeluaran pajak dan kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. 6. Kestabilan politik. Kestabilan politik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan ekonomi. 7. Perdagangan internasional. Keterlibatan dan perdagangan internasional dapat membuka peluang ekspansi pasar dan pertukaran teknologi. 8. Regulasi bisnis. Regulasi yang seimbang dapat menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan mendukung pertumbuhan. 9. Kualitas institusi. Institusi yang baik seperti sistem hukum yang kuat dan penjagaan korupsi dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku bisnis. 10. Ketidaksetaraan ekonomi. Mengurangi kesejahteraan ekonomi dan menciptakan konsumen yang lebih kuat dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan kenaikan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan meningkatkan output ekonomi suatu negara, sedangkan produktivitas mencerminkan efisiensi dan menghasilkan barang dan jasa-jasa. Faktor seperti investasi, inovasi, teknologi, dan kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja juga dapat meningkatkan
produktivitas yang pada gilirannya dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.